Oke. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita bersyukur ya kepada Tuhan kita boleh bertemu walaupun masih dalam daring ya, online, oleh karena kita masih diperhadapkan dalam masalah pandemi. Tapi sangat diharapkan kalian tetap semangat belajar. Dan pertemuan PPKN pada hari ini menyertakan screenshot dulu. Ya. Dan masih tetap di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan bahas Tuan P banyak sekali. Sini. batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan bahas tentang batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batas, ada batas wilayah. Ya, sama juga dengan rumah yang kalian tempati, juga sekolah, tentunya mempunyai batas. Ya, ada DP batas wilayah, pasti batas wilayah seperti ya dibatasi oleh bangunan yang lain. Sama dengan di sekolah, ini di rumah kalian masing-masing ada DP batas. Di sebelah ada jalan, baru ada rumah dan seterusnya. Ada dibatasi dengan bangunan, ada dibatasi dengan pagar, ada dibatasi dengan jalan. Ada DP batas. Nah, wilayah di desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga negara juga memiliki batas wilayah. Misalkan contoh kalian ke Manado, Selatan. Coba di antara Manado kita melewati Minahasa kan ada DP batas. Selamat datang di, itu selamat tinggal. Ya, itu kan ada DP batas. Ada monumen, ada batas-batas wilayah. Nah, batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Nah, bentuk dari batas wilayah macam-macam. Ada yang dibatasi sungai. Nah, kita lihat di sini, misalkan ada 3 negara, Argentina, Brasil, Paraguay. Mereka dibatasi dengan sungai. Coba kalian lihat, ada sungai itu kan? Unik sekali mereka itu. Mereka dibatasi oleh sungai. Argentina dengan Brasil dan Paraguay mereka dibatasi dengan aliran sungai. Baru ada di laut, ya. Baru hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan. Jadi kalau misalkan perbatasan darat, nanti ada tugu perbatasan. Ada tugu perbatasan apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. Nah, bagaimana dengan wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara lainnya, Indonesia yang memiliki batas tertentu untuk wilayahnya. Nah, kita lihat ini adalah kota negara kita. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia, negara kita ini adalah negara maritim. Negara maritim di mana 2/3 luas wilayah negara kita, jadi 2/3 luas wilayah Indonesia itu adalah lautan. Coba kalian lihat, perhatikan di peta. Jadi 2/3 luas wilayah negara kita itu adalah lautan, sehingga negara kita disebut atau dikatakan sebagai negara maritim. Nah, jadi yang mengherankan Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Jadi ada 10 negara kita berbatasan laut. Dan sedangkan untuk wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Oke, hanya 3 negara yang berbatasan darat. Yaitu kalau kalian pergi di Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Oke, itu satu perbatasan darat Indonesia dan Papua Nugini, yaitu ke Papua. Ya, orang di sini ada yang pernah ke Papua, tapi hanya di Sorong dan
Timika, dan juga di Papua Nugini benar pernah pergi di di Medeng, provinsi Medeng di sana 1 bulan lebih ya di sana. Jadi kita kalau batasan darat itu Papua dan Papua Nugini. Baru yang satu lagi berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, ya toh? Ya di Kalimantan. Baru yang berbatasan darat itu Indonesia dengan Timur Leste. Dia ada jadi NTT berbatasan dengan Timur Leste. Itu 3 negara yang berbatasan darat. Nah, negara itu berbatasan laut. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Nah, berikut ini akan dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan kita mulai di batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Oke, ini sebelah utara Indonesia ada ini peta Kalimantan, Pulau Kalimantan. Indonesia berbatasan langsung di bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Nah, Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia yang tadi. Jadi Indonesia ini berbatasan dengan langsung. Jadi wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Indonesia. Nah, wilayah laut Indonesia di sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 negara. Jadi di sebelah utara wilayah laut Indonesia di sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 lautnya, dengan laut 5 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan jadi ada wilayah tolong di unmute supaya bisa bagus suaranya, di unmute ya. Jadi di sebelah utara wilayah di sebelah utara berbatasan laut dengan 5 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Nah, kita lanjut di batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Nah, sebelah barat kita lihat di sini. Ya, ada di bagian barat Indonesia. Di sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara Hindia. Coba kita lihatkan ini perairan Hindia dan Samudra Hindia. Ini negara. Tidak ada negara yang berbatasan dengan darat Indonesia di sebelah barat. Jadi di sebelah barat tidak ada berbatasan darat. Yang ada berbatasan laut, yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan dari negara India. Nah, walaupun secara daratan Indonesia jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Oke, ada itu Laut Andaman ya, kita lihat sana Laut Andaman. Nah, 2 pulau yang menandai batasan Indonesia India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Itu batasan barat. Sekarang kita lanjut di batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Oke, sebelah timur kita lihat ini peta Papua. Ini Papua dan tolong di unmute dulu. Oke, kita lihat di batas-batas di sebelah timur. Ya, Papua dan Papua Nugini.
Di wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini. Jadi berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini. Dan perairan Samudra Pasifik. Ini berbatasan langsung secara darat di bagian timur Indonesia. Nah, Indonesia dan Papua Nugini telah menjalani hubungan bilateral. Apa itu hubungan bilateral? Hubungan kerjasama antar dua negara. Jadi bilateral itu kerjasama antar dua negara. Jadi Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Nah, wilayah Indonesia sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat yaitu Provinsi Barat Flai dan Provinsi Petik Barat Sandaun. Jadi Provinsi Papua itu berbatasan dengan Papua Nugini di bagian barat yaitu di Provinsi Barat Flai dan Provinsi Petik Barat Sandaun. Itu perbatasan negara kita dengan negara Papua Nugini yang ada di sebelah timur Indonesia. Nah, sekarang batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Nah, kita lihat di sini, ini peta Timor Leste yang dulu Timor Leste ada bagian dari negara kita yang waktu masih gabung sebagai provinsi Timur. Tapi sekarang mereka sudah merdeka, misalkan dia dari negara kita. Jadi batas wilayah Indonesia di sebelah selatan, negara kita berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste. Jadi ada berbatasan darat yaitu di NTT. Jadi kita berbatasan langsung dengan Timor Leste. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Jadi mereka memisahkan diri menjadi negara sendiri di tahun 1999. Dahulu wilayah Timor Leste ini dikenal dengan Provinsi Timur. Jadi ketika masih gabung dengan negara kita, mereka dikenal dengan nama Provinsi Timur. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Coba kita lihat ini. Ya, oke, kita lihat ini berbatasan ya, secara darat dengan Timor Leste. Ada NTT ini berbatasan darat. Nah, kalau dengan Australia berbatasan laut. Nah, selain itu Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Jadi ada perbatasan dengan Australia itu, tapi berbatasan laut. Di awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya dengan meliputi zona ekonomi eksklusif yang pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang wilayah zona ekonomi eksklusif dan batas landasan kontinen. Nah, ini kita lihat di sini, ini adalah batas-batas wilayah ya, peta batas-batas wilayah negara kita dengan negara yang lain. Ya, kalau kita lihat di sini ada berbatasan darat. Indonesia berbatasan darat dengan 3 negara. Ini Indonesia, kita lihat ini baru Indonesia berbatasan dengan di bagian dengan Malaysia, ya, Kalimantan, Malaysia di sini ini berbatasan darat. Baru berbatasan yang kedua yang darat dengan Indonesia dan Papua Nugini yang berada di Indonesia bagian timur. Di Indonesia dan Papua Nugini ini berbatasan ya. Baru yang ketiga Indonesia dengan Timur Leste ini. Jadi ada 3 negara yang berbatasan
darat. Dan ada 10 negara yang berbatasan lautan, yaitu kita lihat di sini India, baru ada Thailand, Singapura, Malaysia juga di bagian sini berbatasan laut ya. Baru Vietnam, Filipina. Kalau Filipina berbatasan laut dengan Filipina. Kalau di provinsi kita yang ada di apa? Pulau apa? Yang di laut di atas itu. Pulau Miangas. Ya, kalau Miangas berdekatan dengan Filipina yang mereka berbatasan laut. Ya, Miangas, Mindanao berbatasan dengan Mindanao yang ada di Filipina. Baru Palau. Nah, kita lihat di sini. Di sini benar pernah pergi tahun berapa tahun lalu sempat pergi di sini di Palau. Itu karena Tuhan izinkan untuk ke sana. Dan juga berbatasan laut dengan Papua Nugini dan Australia. Itulah 10 negara yang berbatasan laut dengan kita. Dan 3 negara berbatasan darat. Oke, terima kasih. Oke, jadi materi kita tentang batas-batas negara itu sudah selesai. Dan berharap materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Supaya kita bisa melihat bagaimana negara kita, negara yang luas, negara maritim, yang tentunya membutuhkan kalian semua untuk apa? Untuk menjaga, merawat, mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di negara kita untuk bisa digunakan secara maksimal. Dan siapa tahu ketika kalian belajar, di antara kalian berapa tahun ke depan akan berangkat ke 10 negara yang disebutkan ini. Siapa tahu. Ya, kalau memang kendaki, ya siapa tahu kalian akan ke sana. Jadi sekarang kalian belajar dengan baik. Minimal bahasa Inggris kalian perdalam. Ya, kalau kalian pergi ke Eropa, kalau bahasa-bahasa asing kan yang digunakan bahasa internasional Inggris, Arab, Prancis, Spanyol. Ada guru bahasa Prancis. Kalian bisa belajar bebas. Selama kalian di sini belajar bebas. Ya, dan sangat diharapkan bagi kalian tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam COVID-19, tetap kalian semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.